Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Saya ucapkan selamat karena anakku sudah naik ke kelas 9. Dan semoga selalu sehat walafiat, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar di rumah karena corona masih berada di dalam kita. Jadi memang sedang mengancam kita. Tetapi tidak perlu panik kita, asalkan kita sudah yaitu berusaha mencegah. Yaitu kita harus pola hidup PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama yang dilakukan anak-anak adalah sering mencuci tangan. Tidak lupa memakai masker seperti ibu ini. Yang ketiga yaitu di rumah walaupun kita berkumpul selalu jaga jarak, distancing. Selalu istiqomah berdoa selalu dan berikhtiar. Anak-anak yang dirahmati Allah dan berbahagia, dalam kegiatan belajar di rumah mengajar, untuk sementara masih yaitu online atau daring, tetap belajar di rumah. Saya perkenalkan biar jelas akan saya lepas dulu atau saya turunkan masker saya. Perkenalkan saya Ibu Tri Astuti, saya mengajar matematika, biasa anak-anak memanggil Bu Tuti. Jadi insya Allah saya mengajar matematika ada pelajaran yang sangat menyenangkan, indah sekali. Karena apa dikatakan indah? Karena bisa kita kerjakan dengan nyata, jadi konstekstual. Apa yang kita ada bisa kita buktikan ya anak-anak, jadi tidak perlu takut. Prinsipnya anak-anak, di sekolah nanti Anda dalam mudah dikasih buku seperti ini nanti. Jadi tidak usah khawatir. Jadi anak sudah memegang buku. Cara belajar memegang buku nanti, yang pertama karena kita kurikulum 17, anak mengamati sendiri, belajar sendiri. Jadi ada yaitu anak-anak harus aktif. Karena Kurtilas berada pada siswa yang aktif. Jadi gurunya di fasilitator di belakang. Apabila Anda tidak bisa baru bertanya. Jadi kuncinya pada anak sendiri. Yang kedua, setelah memahami atau apa, nanti ibu guru akan memberi pelatihan. Kalau pelatihan anak-anak, kuncinya satu, mengerjakan sukses. Satu, kemauan. Yang kedua, berusaha. Ketiga, mencoba. Jadi tidak perlu takut salah. Salah itu nomor 2. Yang penting berusaha dulu. Selanjutnya, pada pelajaran matematika anti KKM. KKM itu kriteria kemampuan itu minimal KKM-nya. Jadi Anda nanti pada matematika ada tertulis KKM 75. Jadi apabila pembelajaran anak ulangan kurang dari 75, maka diadakan remedi. Jangan takut anak-anak. Remedi nanti dikasih kesempatan ada sampai 2 kali. Yang pertama, pelajaran mana yang tidak bisa, guru akan menerangkan lagi dan diteskan. Jadi bab yang itu saja. Jadi anak nanti akan paham. Karena apa? KKM harus wajib ditempuh. Yang kedua yaitu absen. Walaupun dalam daring anak-anak itu membuka, itu sudah seperti daftar hadir. Jadi nanti kelihatan anak-anak itu membuka atau tidak, kelihatan. Jadi adalah itu daftar hadir karena wajib 80% absen harus ada. Yang ketiga, wajib diikuti ulangan. Apabila anak tidak ikut ulangan, bukan gurunya mencari murid, tapi anak sendiri harus mencari gurunya. Jadi prinsip-prinsip seperti itu. Yang tiga atau selanjutnya, nanti menyediakan 2 buku. 1 buku untuk teori catatan, yang kedua tugas. Perhatikan pada tugas dalam online atau daring biasanya adalah pilihan ganda. Tapi dalam matematika tidak, walaupun memilih A, tapi saya khususkan yaitu buku tugas adalah mengerjakan dengan caranya. Jadi cara tetap ditulis di dalam buku. Dikirim jawaban ABCD. Nanti apabila pada COVID-19 sudah selesai, pasti ada tatap muka. Dan kita pun tetap berdoa semoga COVID segera hilang dan kita bisa bertatap muka kita karena guru kangen dengan anak-anak. Jadi usahakan dikerjakan, dikasih tanggal, hari tanggal, dikerjakan dengan caranya. Jadi jangan A saja, tapi A dari mana hasilnya tadi. Itu yang saya perlukan adalah caranya.
Langkah selanjutnya, apabila kamu nanti sudah bab yang pertama, bab kedua, akan saya lanjutkan untuk memberikan. Nah, karena buku sudah dibawa anak, berarti bisa dipelajari tanpa guru. Jadi bisa, karena dipelajari dulu, baru nanti pada tatap muka selanjutnya untuk berdiskusi lagi. Mana yang tidak bisa. Tidak tertumpu buku saja, bisa kamu mendownload ya di internet, itu banyak sekali sekarang, disilahkan. Jadi yang pertama sekarang ada keaktifan siswa. Jika kamu aktif adalah kunci sukses. Selanjutnya matematika, biasanya pada awal pembelajaran, kenapa ada yang nilainya jelek, ada yang baik? Satu, kunci matematika bisa hafal perkalian. Itu syarat yang utama. Berkali-kali saya dengungkan, perkalian adalah syarat, walaupun itu pelajaran SD. Kenapa? Kalau perkalian tidak bisa, ketemu rumus, mau mengalihkan tidak bisa. Nah, pinjam jari temannya 2 kali 3, 2, tidak bisa. Jadi pertama ada langkah yang cepat adalah menghafalkan. Walaupun itu adalah dulu yang dikatakan pipolondo, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Itu tetap penting dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, setelah kita pembelajaran selesai, pasti ada PTS, penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester juga wajib diikuti siswa. Jadi apabila nilai PTS tidak muncul, maka rapot juga tidak akan memenuhi KKM. Langkah selanjutnya masih ada nanti yang yaitu PAS, penilaian akhir semester. Wajib juga diikuti. Jadi usahakan wajib diikuti. Ada pengumuman penilaian, yaitu nanti nilai dibagikan lagi ke siswa. Mohon jangan disobek kalau nilainya jelek. Karena nanti untuk langkah selanjutnya yaitu ada tindak lanjut. Apabila nilai kamu kurang 75 berarti harus remedi. Bab mana yang kurang tadi nanti guru mau ada menjelaskan dulu. Baru diadakan remedi. Jadi intinya pada matematika yang pertama belajar harus gembira. Karena gembira itu meningkatkan imun pada tubuh kita. Jadi kita selalu sehat apabila bergembira. Jadi suasana harus senang anak-anakku. Selanjutnya ibu berharap betul. Jadi tingkatkan belajarnya. Jangan bermalas-malasan. Karena apa? Kamu ada generasi ya kelanjutan bapak ibu guru di sini. Jadi tertumpu pada kamu harapan ibu adalah kamu menjadi anak yang cerdas mulia bersama Al-Quran. Karena kita di pondok. Jadi kalau kita lihat di dunia dan di akhirat adalah berjalan bersama-sama menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Selanjutnya saya kasihkan materi yaitu garis besar pada semester 1. Pada semester 1 nanti ada 6 bab. Yang pertama ada bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu mengulangi waktu SD anak-anak. Jadi mudah sekali. Jadi itu materi yang pertama adalah kita mengingat waktu SD kelas 6 ada bilangan berpangkat. Yang kedua yaitu adalah bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar sudah pernah juga diletakkan pada di SD. Yang ketiga adalah yang baru kamu kenal di SMP ada persamaan kuadrat. Yang ketiga ada keempat fungsi kuadrat. Selanjutnya adalah transformasi. Selanjutnya lagi adalah kesebangunan. Karena dalam pembelajaran daring, ibu nanti semua materi dikasihkan, tapi saya ambil yang esensial, yaitu yang penting-penting dan anak mudah menerima. Dan kita berdoa semoga pada corona COVID-19 sudah selesai, kita bisa membahas satu persatu dengan jelas ketemu ibu di sekolahan, ya. Karena harapan saya seperti itu ya, anak-anak. Jadi anak-anak walaupun tetap di rumah nanti, tolong belajar dengan sungguh-sungguh. Ditemani dengan bapak ibu guru, kakak adik. Jadi pesan ibu tidak banyak, yang penting ada satu kemauan, semangat kita. Jadi
Tanpa kemauan apapun tidak akan terlaksana. Dari pesan saya yang terakhirnya bagi anak-anak, jaga kondisi baik-baik di rumah, ya beristiqomah, berdoa, ibadah yang baik. Karena apa? Kondisi seperti ini cuma kuncinya adalah satu, ibadah kita. Pembelajaran bisa berlanjut asalkan yaitu kondisi kita sehat selalu. Imun kita jaga supaya bisa mengikuti dengan baik, ya, distancing di rumah, cuci tangan, apapun yang kita lakukan, mau belajar cuci tangan, selesai belajar cuci tangan, ya, anak-anak. Jadi tidak ada yang terlambat belajar. Jadi misal nanti saya mengharapkan betul ada aktif siswa mau bertanya. Jangan kalau tanya diam, karena Bapak Ibu Guru kalau kamu diam dianggap sudah bisa. Jadi tolong adalah keaktifan bertanya. Selalu kita harapkan anak-anak. Harapan Ibu adalah menjadi anak yang cerdasnya, mulia bersama Al-Quran. Sekian dari saya. Mungkin nanti kita lanjutkan. Saya berdoa bisa bertatap muka. Biar jelas karena matematika memang kita adalah dengan nyata, pembelajaran dengan nyata. Alat dengan di sekitar kita tidak perlu takutnya. Jadi kita harus bisa karena al-muayyad adalah hebat, luar biasa, bisa. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.